Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja uh, saya, yaitu isu-isu strategi dan kegiatan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia serta dukungan terhadap orang yang terlibat merawat lansia. Baik, dengan semakin luasnya pelaksanaan upaya kesehatan dan keberhasilan pembangunan nasional pada semua sektor, sehingga hal tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan sosioekonomi serta kesehatan. Pendekatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program kesehatan adalah pendekatan kepada keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini lebih memprioritaskan upaya memelihara dan menjaga yang sehat semakin sehat, serta merawat yang sakit agar menjadi sehat. Isu-isu dan kecenderungan masalah kesehatan gerontek terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, masalah kehidupan seksual. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang ketiga, pembatasan fisik. Yang keempat, palliative care. Yang kelima, penggunaan obat. Yang keenam, kesehatan mental. Yang ketujuh, JPKM atau lansia. Hukum dan etik dalam perawatan gerontik dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjungi hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap WN berhak atas pekerjaannya dan menghidupkan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara berpedoman pada hukum tersebut sebagai perawatan kesehatan masyarakat bertanggung jawab dalam mencegah penganiayaan yang dimaksud dapat berupa penganiayaan yang disengaja dan eksploitasi, sedangkan pencegahan yang dapat dilakukan adalah berupa perlindungan di rumah, perlindungan hukum, dan perawatan di rumah. Strategi untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia, masyarakat sehat 2010 dan lansia. Masyarakat sehat 2010 telah menetapkan suatu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas dan kelangsungan hidup sehat bagi seluruh warga Amerika. Dalam kurung USDHHS 1998. Dokumen ini mengindikasikan bahwa aspek terpenting dalam promosi kesehatan lansia adalah mempertahankan kesehatan dan kemandirian fungsional. Banyak tujuan yang ditetapkan untuk masyarakat sehat 2000. Dalam kurung USDHHS 1991 yang dicakupkan ke dalam tujuan masyarakat sehat 2010 ketika merencanakan program promosi kesehatan untuk komunitas lansia. Perawat komunitas harus memasukkan area prioritas dan tujuan spesifik yang terdapat dalam masyarakat sehat 2010. Salah satu tujuan masyarakat sehat 2010 yang dapat diarahkan pada lansia adalah meningkatkan setidaknya 90% proporsi individu berusia 65 tahun atau lebih. Peran perawat dalam promosi kesehatan untuk lansia. Penuaan di dalam masyarakat kita merupakan fenomena yang dominan pada saat ini. 3 dari 4 penyebab kematian yang sering terjadi kalangan lansia, penyakit jantung, kanker, stroke, merupakan akibat dari gaya hidup yang kurang sehat. Namun gambaran suram tentang penduduk lansia yang kurang gerak, lansia yang mengalami penyakit kronis secara bertahap telah digantikan oleh konsep baru seperti masa tua dengan penuh kesuksesan. Misalnya, kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap proses penuaan dan penurunan morbiditas. Misalnya, penundaan awitan terjadi penyakit kronis dan melemakan sampai pada tahap akhir kehidupan. Perlindungan kesehatan dan promosi kesehatan merupakan hal yang mendesak dan juga merupakan kerangka
kerja yang tepat untuk merawat lansia. Perawat profesional untuk lansia mengenal bahwa pencegahan untuk orang yang berusia 65 tahun yang dapat diharapkan hidup 20 tahun lagi merupakan komponen penting dalam perawatan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi asas pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima. Yang pertama, asas. Menurut WHO pada tahun 1991 adalah to add life to the year that haven't been added to life. Dengan prinsip kemerdekaan dalam kurung independen, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri dan kehormatan, asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI, yaitu meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia. Yang kedua, pendekatan. Menurut WHO pada tahun 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Meningkatkan hasil pembangunan, menikmati hasil pembangunan, masing-masing lansia memiliki keunikan, masing-masing lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal, lansia turut memilih kebijakan, memberikan perawatan di rumah, pelayanan harus dicapai dengan mudah, mendorong ikatan akrab agar kelompok atau antar kelompok atau antar generasi, transportasi dan utilitas bangunan yang sesuai dengan lansia, para lansia dapat terus berguna dalam menghasilkan karya, lansia beserta keluarga aktif memelihara kesehatan lansia. Peran anggota keluarga. Peran anggota keluarga menurut Eliopoulos pada tahun 2005 berbagai bentuk peran keluarga diantaranya menjaga dan membersihkan rumah, mengelola keuangan belanja, kesempatan untuk sosialisasi, menasihati, menemani ke pelayanan kesehatan, memasak dan menyediakan makanan, mengingatkan untuk berobat, menjaga janji, mengawasi, melakukan perawatan, pemantauan, dan administrasi obat-obatan. Berikut ini hal-hal yang mempengaruhi kemampuan keluarga memberi dukungan pada lansia, yaitu menurut Luekenote pada tahun 2000 meningkatkan usia lansia old atau umur 85 tahun, penurunan fertilitas, di mana penurunan kelahiran berarti anak yang bisa merawat lansia lebih sedikit. Meningkatkan pekerja wanita, di mana biasanya yang memberikan perawatan primer adalah wanita. Meningkatkan mobilitas keluarga sehingga banyak anak yang berjauhan dengan keluarga mengakibatkan kesulitan memberikan perawatan. Meningkatkan perceraian dan pernikahan kembali. Hal ini akan menimbulkan konflik bagi anak untuk memberikan perawatan. Pendekatan yang bisa dilakukan keluarga pada lansia. Menurut Luekenote 2006 ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan keluarga terhadap lansia, yaitu memahami persepsi dan perasaan lansia, dekati lansia dengan baik sehingga lansia tidak merasa ketergantungan, sarankan satu perubahan dalam satu waktu karena umumnya orang sulit untuk menerima perubahan, pertimbangkan siapa yang cocok untuk berbicara pada lansia. Sekian, terima kasih.